Hai semua, aku si Bungsu. Kata orang, si Bungsu paling dimanja. Setidaknya gitu yang orang-orang lihat dari luar. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar isi kepala aku. Di rumah, aku selalu jadi yang terakhir. Terakhir diminta pendapat, terakhir dipahami, dan sering kali terakhir diproteskan. Katanya kakak-kakaknya sudah lebih dulu punya cerita, prestasi, masalah besar, dan mimpi-mimpi yang dianggap serius. Sementara ceritanya si Bungsu sering dianggap sepele. Ah, kamu mah masih kecil, belum ngerti apa-apa. Itu kata mereka berkali-kali. Padahal si Bungsu juga lelah. Ia lelah selalu dibandingkan. Lelah harus mengalah hanya karena usianya paling muda. Lelah menahan perasaan sendiri karena takut dianggap drama. Sejak kecil, aku sudah terbiasa berada di belakang. Bukan karena aku ingin, tapi karena memang begitulah posisinya di keluarga. Kakak-kakaknya selalu lebih dulu didengarkan, lebih dulu dipercaya, dan lebih dulu dimengerti. Saat aku tertawa, orang-orang berkata, ia manja. Saat aku diam, mereka mengira aku baik-baik saja. Tak ada yang benar-benar bertanya. Setiap kali aku mencoba bercerita, keberanianku sering runtuh di tengah jalan. Kalimatnya berhenti sebelum selesai. Dipatahkan oleh ucapan yang sama berulang kali. Kamu masih kecil, belum paham. Masalahmu belum seberapa. Aku pun belajar. Satu hal menyakitkan. Perasaanku tidak sepenting milik orang lain. Si Bungsu juga punya mimpi, juga punya luka, juga punya hari-hari ketika ia ingin menyerah. Tapi tak ada ruang baginya untuk rapuh. Ia harus kuat, katanya. Padahal tak pernah ada yang mengajarinya bagaimana caranya. Pada akhirnya, si Bungsu tumbuh dengan kebiasaan menyimpan segalanya sendiri. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena terlalu sering merasa ceritanya tidak layak didengar. Ia belajar kuat tanpa pernah diajari caranya, belajar tersenyum meski hatinya lelah. Belajar diam karena bicara tak pernah benar-benar sampai. Dan mungkin luka terbesarnya bukan karena tak disayang, melainkan karena merasa selalu ada namun tak pernah benar-benar ada. Si Bungsu tetap di sana menunggu dengan cerita yang tak lagi diucapkan, menunggu hatinya yang perlahan belajar untuk tidak berharap. Hanya karena aku lahir terakhir, bukan berarti luka dan mimpiku mulai berada di urutan terakhir. Aku bukan sekadar bayangan dari kakak-kakak. Aku adalah sebuah cerita utuh yang lelah dibungkam oleh kalimat kamu belum mengerti apa-apa. Luka terdalamku bukan karena tidak disayangi, tapi karena suaraku dianggap tidak cukup dewasa untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran.